Pemirsa, di mana ada 2 saksi ditambahkan dalam sidang 3 terdakwa kasus pembunuhan Yosua, dan kita akan segera bergabung dengan Nisrina Kirana langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nisrina, apa yang sudah digali dari 2 saksi tambahan sejauh ini? Ya, Reno dan juga pemirsa, sidang lanjutan terkait dengan pemeriksaan saksi untuk 3 terdakwa dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Ini masih terus berlangsung, tadi dimulai sekitar pukul 10, artinya persidangan ini berlangsung sudah sekitar 1,5 jam. Betul bahwa ada 2 tambahan saksi pada hari ini, yang mana sedianya saksi yang akan dihadirkan oleh JPU ada 10 orang dari pihak kepolisian, namun 1 saksi dari pihak kepolisian ini tidak hadir, yaitu adalah Kabak Gakum Provos Propam Polri, yaitu Susanto, yang tidak hadir pada hari ini. Dan selain itu, 9 saksi dari pihak kepolisian kemudian ditambahkan dengan 2 saksi lainnya yang berasal dari karyawan swasta. Dan untuk mekanisme terkait dengan pemeriksaan saksi pada hari ini dilakukan secara bergantian, di mana untuk pemeriksaan saksi pertama ini dilakukan terhadap 3 orang saksi. Yang pertama tadi ada Anita Amalia Dwi Agustin, yang merupakan customer service layanan luar negeri sebuah bank swasta, yang mana tadi hal yang menarik ketika ditanyai oleh hakim, Anita ini mengaku bahwa dirinya ditanyai terkait dengan data di rekening Ricky Rizal. Anita menceritakan dan menjelaskan bahwa di tanggal 11 Juli ini ditemukan ada rekening Ricky Rizal ini melalui M-Banking, artinya dilakukan melalui gawai atau handphone, dan dirinya juga tidak mengetahui bahwa pada saat itu sudah meninggal, artinya Nofriansah Yosua Huta Barat ini sudah meninggal. Dan selesai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Anita, hakim kemudian berpindah ke saksi kedua, yaitu Raditya Adiasa. Ini juga merupakan pihak swasta yang merupakan pekerja lepas di Biro Paminal Divpropam Polri. Raditya mengaku bahwa 2 minggu pasca kejadian tanggal 8 Juli di Duren 3, dirinya ini ditelepon atau dihubungi oleh Hendra Kurniawan sekitar pukul jam 2 siang waktu Indonesia Barat, yang diminta oleh tim sus untuk mengambil data backup CCTV terkait dengan rekaman CCTV di tanggal 8 dan 9. Dan selain itu juga dirinya kemudian dimintai 1 minggu setelah itu dimintai juga oleh tim dari Bareskrim untuk memfasilitasi pengambilan rekaman di tanggal 8 dan 9 dari DVR ke flash disk, yang kemudian dirinya juga menjelaskan dalam persidangan hari ini melihat potongan-potongan dari rekaman CCTV tersebut yang dilihat oleh Raditya, bahwa dirinya melihat di tanggal 8 dan 9 itu ada melihat kedatangan dari Agus Nurpatria yang datang, kemudian juga ada 3 terdakwa yang berada di lokasi pada tanggal 8 Juli lalu. Kemudian juga selain itu yang menarik, Raditya menjelaskan bahwa dirinya ini sempat melihat ada kejadian memperagakan sesuatu sekitar dua kali, meskipun saksi saat itu tidak mengetahui apa yang kemudian sedang dilakukan oleh para terdakwa dan juga yang hadir pada tanggal 8 Juli di Duren 3 pada saat itu. Dan selanjutnya hakim kemudian memeriksa saksi ketiga, yaitu Kasat Reskrim Polres Jaksel. Ini adalah Ridwan Soplanit, yang pada saat kejadian atau di tanggal 8 Juli lalu dirinya ini merupakan tetangga dari rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, yang saat itu posisinya sedang istirahat, sedang tidur, dan kemudian ditelepon untuk kemudian hadir secara langsung ke rumah dinas Verdi Sambo. Dirinya mengaku melihat secara langsung jenazah dari Yosua yang saat itu bersimbah darah. Tak lama kemudian dirinya ini meminta agar kepada para anggotanya di Polres Jaksel melakukan olah TKP. Sebelum dirinya memerintahkan anggotanya untuk melakukan olah TKP di Duren 3, dirinya saat hendak keluar dari lokasi rumah Duren 3 tersebut, ini sempat diminta oleh Verdi Sambo agar tidak rame-rame.
tidak rame-rame karena dinilai kasus itu oleh Ferdy Sambo melibatkan keluarga, begitu alasannya. Dan setelah itu dirinya juga sempat bertemu dengan Richard Eliezer yang mana pada saat Ridwan Soplanit ini tiba dijelaskan terkait dengan rekayasa bahwa itu adalah tragedi tembak-menembak. Dirinya juga sempat mengonfirmasi kepada Richard Eliezer, benarkah Eliezer yang menembak. Richard Eliezer mengaku iya, siap, dia yang melakukan penembakan tersebut. Dan selain itu dari persidangan ini juga kita ketahui olah TKP yang dikeluarkan oleh Polres Jaksel ini cukup lama, yang tadi juga sempat ditanyakan berulang kali oleh hakim mengapa kemudian hasil olah TKP oleh Polres Jaksel ini lama begitu, apa yang menjadi kendala terkait dengan hasil olah TKP yang baru keluar pada saat kasus ini akan baru dilimpahkan dari Polres Jaksel ke Polda Metro Jaya. Sampai dengan saat ini memang Ridwan Soplanit belum dapat memberikan keterangan yang lugas dan juga jelas terkait dengan apa alasan. Padahal tadi juga hakim mengkoreksi dan juga menanyakan apakah kemudian olah TKP ini butuh keterangan dari para saksi. Sementara tadi Ridwan menjelaskan kembali bahwa tidak, olah TKP hanyalah hasil dari olah di tempat kejadian perkara yang telah dilakukan oleh anggotanya, mulai dari memfoto, kemudian juga melakukan polis line, memberikan garis polisi dan sebagainya, namun tidak perlu untuk berdasarkan dari keterangan saksi karena ini berdiri sendiri. Dan tadi juga Ridwan sempat menyatakan bahwa saat Polres Jaksel ini akan memintai keterangan dari sejumlah saksi yang saat itu sudah diambil alih oleh Propam Polri, ini mengalami kesulitan, sempat meminta agar perwira piket yang saat itu sedang bertugas di Propam Polri untuk mengalihkan saksi dari Propam ke Polres Jaksel, namun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, artinya tidak berhasil untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang memang sudah terlanjur berada di Propam Polri. Sehingga akan hal itu Ridwan akhirnya menghubungi Kapolres Jaksel dan kemudian meminta Kapolres Jaksel akhirnya agar kasus ini dilimpahkan ke Mabes Polri untuk ditangani. Dan selain itu juga yang tadi menarik, mengingat tadi ada satu saksi dari pihak kepolisian yang tidak hadir, yaitu Kabak Gakum Propam Polri, yaitu Susanto, yang tidak hadir pada hari ini, sehingga tadi ada salah satu kuasa hukum yang kemudian protes karena terkait dengan pemeriksaan hari ini salah satunya adalah untuk mendalami peran dari Susanto yang kita ketahui adalah yang mendampingi Syahrul, yaitu supir ambulans yang saat itu membawa dan juga mengantarkan jenazah dari Nofriansyah Yosua Huta Barat ke rumah sakit. Dan kalau tadi kita mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim kepada para saksi, kemungkinan untuk pemeriksaan saksi hari ini adalah fokus kepada hasil olah TKP yang sebelumnya sudah dilakukan, Reno. Baik, Nisrina, singkat saja, selain keterangan-keterangan saksi yang telah Anda dengarkan begitu ya, sampai dengan saat ini berarti sudah 1 jam 30 menit sidang berjalan. Adakah momen-momen menarik atau momen-momen unik yang terjadi di persidangan hari ini? Iya, Reno, tadi yang saya sempat soroti adalah ketika kehadiran Richard Eliezer tiba di ruang persidangan. Ini banyak sekali simpatisan dan juga masyarakat yang hari ini memenuhi ruang persidangan yang kemudian cukup bersorak-sorai gitu, ketika bersorak-sorak dalam arti meneriaki ketika Richard Eliezer hadir ke dalam ruang persidangan. Dan selain itu juga tadi ketika pengacara atau kuasa hukum dari salah satu terdakwa yang kemudian memprotes terkait dengan ketidakhadiran salah satu saksi yang harusnya hadir pada hari ini. Apalagi saksi yang tidak hadir, yaitu Susanto, ini merupakan tadi disebutkan oleh Ridwan F. Soplanit pada saat olah TKP oleh Polres Jaksel ini ikut hadir dalam olah TKP tersebut. Padahal pihaknya ini telah meminta agar pada saat olah TKP yang dilakukan oleh Polres Jaksel ini dilakukan secara clear area, artinya tidak boleh ada pihak lain yang ada di lokasi selain dari tim olah TKP. Namun saat itu Susanto berada di dalam rumah dinas tersebut dan juga ikut mengamankan terkait dengan senjata atau senjata api yang dipegang oleh Richard Eliezer. Reno. Baik, terima kasih Nisrina Kirana untuk informasi Anda langsung dari PN Jakarta Selatan.